Selamat pagi, Sobat Goeser Salatiga. Bersepeda di sini di Salatiga bisa dilakukan sebagai aktivitas santai. Perlu Anda ketahui bahwa Salatiga penuh dengan bukit kecil yang curam sehingga ada tanjakan sepanjang waktu. Kecuali Anda benar-benar menikmatinya. Banyak juga pesepeda senang dengan lalu lintas di tengah kota. Bagi saya, banyak berkendara yang bagus di sini di Salatiga. Pada dasarnya banyaknya tanjakan. Jadi itu sebabnya saya pikir itu mungkin menjadi ide yang baik untuk membuat video ini. Sedikit tips untuk pemula bagi orang yang ingin belajar cara sedikit menanjak. Jadi bagaimanapun mari kita ke langkah pertama untuk bersepeda di tanjakan. Jika Anda benar-benar baru mengenai sepeda, seperti ini adalah yang pertama kali, mungkin saya tidak tahu minggu, bulan atau beberapa tahun yang lalu, dan saya masih sangat baru dalam bersepeda. Saya akan menyarankan berlatih di dataran. Anda tidak ingin langsung melahap bukit karena menurut pandangan saya adalah Anda ingin menghabiskan waktu lebih banyak di sepeda Anda. Dan masalahnya adalah jika Anda pergi dan menanjak bukit curam pada awalnya ketika Anda masih baru. Untuk bersepeda Anda akan menghabiskan banyak waktu untuk mungkin mendorong sepeda, mungkin duduk di trotoar hanya untuk beristirahat sebanyak mungkin Anda ingin menghabiskan waktu bersepeda. Jadi itulah kesalahan yang saya alami dan saya rasakan bahwa banyak orang di sini di Salatiga, di mana saya juga melakukannya, karena seperti yang saya tahu bahwa banyak jalur bersepeda yang sangat bagus di sini, Salatiga, yang mendaki bukit, sehingga sepeda baru pemula cenderung mendaki tanjakan panjang dan mereka menghabiskan sebagian besar waktu hanya untuk mendorong sepeda. Dan ini bukan cara yang baik untuk bersepeda baru, untuk menemukan kegembiraan dalam mengendarai sepeda mereka. Mendorong sepeda ke atas bukit tidak terlalu menikmati olahraga bersepeda. Jadi untuk langkah pertama, pertimbangkanlah untuk bersepeda di dataran atau jalur datar dan belajar menikmati sepeda itu sendiri. Sehingga untuk tips yang kedua, saya ketika Anda akhirnya memutuskan untuk melewati bukit, satu hal yang mungkin Anda pertimbangkan adalah untuk melakukannya adalah datang dengan mantra atau menyanyikan lagu sambil memanjat bukit. Itu akan memaksa Anda untuk fokus pada sesuatu. Jika tidak, itu akan memaksa Anda untuk fokus pada sesuatu selain rasa sakit, kelelahan ketika mendaki bukit. Saya memiliki anak dan ketika dia masih muda, kami menonton banyak hal seperti ini. YouTube menunjukkan kesukaan lagu-lagu anak-anak, salah satunya seperti Ipin Ipin, dan saya ingat saya melakukannya di dalam salah satu pendakian paling melelahkan, dan di tengah-tengah tanjakan itu saya memulai menyanyikan Ipin Ipin di kepalaku, dan itu agak menyiksa tetapi juga memaksa saya untuk fokus pada hal yang lain selain bosan dengan kelelahan itu sendiri. Pada dasarnya ini adalah cara untuk mengelabui otak Anda untuk berfokus pada hal yang lain. Ini juga akan membantu Anda pada tips ketiga saya, yaitu menemukan ritme Anda saat memulai pendakian. Anda tidak ingin bekerja keras dari awal, apalagi pada tanjakan yang sangat panjang, karena Anda tidak mau untuk menghabiskan semua energi Anda di awal. Dan kemudian saat di tengah atau di atas tanjakan, itulah tubuh Anda mulai menyerah. Mulailah perlahan di bagian bawah, sehingga cara Anda mengayuh pedal sehingga dapat menemukan ritme Anda. Jadi sebenarnya mantra dan lagunya bisa membantu Anda dengan ritme itu. Salah satu
cara untuk menemukan ritme Anda dan meyakinkan bahwa Anda tidak terlalu memaksakan tenaga pada awalnya yang akan mengarah pada kelelahan dini. Tips keempat, bernapaslah melalui hidung Anda. Ini sebenarnya pelatihan yang sangat bagus untuk bernapas melalui hidung Anda. Banyak manfaat dari bernapas melalui hidung Anda. Tapi saya pikir salah satu alasan utama mengapa Anda harus bernapas melalui hidung Anda adalah itu akan membatasi diri Anda untuk tidak memaksakan diri Anda, juga tidak banyak mengeluarkan energi. Jadi begitu Anda mulai bernapas melalui mulut, yang mungkin menjadi sinyal yang menunjukkan bahwa Anda terlalu banyak mengembangkan energi di tanjakan, yang membawa saya ke kelelahan dini. Tips kelima, jangan takut untuk memperlambat pendakian. Pola pikirnya adalah selalu ada seseorang yang lebih cepat dari Anda. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sulit untuk diatasi. Bagi saya, sejujurnya, saya benci orang yang kompetitif. Jadi saya tidak suka melihat seseorang menyusul saya. Ketika itu, kadang-kadang saya mencoba untuk mengikutinya. Tetapi kenyataannya adalah ada lebih banyak pesepeda yang lebih cepat daripada saya. Dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk melawan itu. Jadi jangan mencoba untuk mengimbangi pesepeda lain. Tidak perlu ya. Kesulitan mengatasi tanjakan tersebut pada hari-hari tersebut. Jadi jangan takut untuk berjalan lambat. Lanjut tips saya. Ini bukan keharusan. Ini tentang pilihan perlengkapan tertentu yang membuat perbedaan. Misalnya secara umum jika Anda memiliki sprocket besar di belakang dan gigi yang lebih kecil di bagian depan, ini akan memungkinkan Anda untuk memutar kaki Anda sejauh lebih mudah. Jadi itu berarti menjadi mampu naik bukit yang lebih curam jauh lebih mudah. Tetapi jika memiliki sepeda yang lebih ringan akan memudahkan mendaki bukit. Tapi yang ingin saya catat bahwa memiliki sepeda yang lebih ringan terlalu banyak untuk Anda menghabiskan uang hanya untuk perbedaan berat sepeda beberapa ratus gram. Cara terbaik lainnya untuk mendaki lebih baik hanya menurunkan berat badan. Itulah langkah saya selanjutnya. Jika Anda mampu menurunkan berat badan Anda akan merasa jauh lebih mudah untuk mendaki. Jadi banyak orang fokus pada berat badan dari sepeda. Tetapi kenyataannya bahwa Anda adalah hal terberat di sepeda itu. Tidak peduli seberapa ringan Anda masih lebih berat dari sepeda itu. Jauh lebih mudah dan mungkin banyak cara untuk menurunkan beberapa kilogram atau kilogram pada badan Anda daripada hanya menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sepeda yang lebih ringan. Jika Anda menemukan cara untuk menurunkan berat badan itu, akan membuat pendakian jauh lebih mudah. Langkah saya selanjutnya, jangan takut untuk beristirahat sejenak. Terkadang ketika Anda nanjak sangat panjang, tanjakan yang bisa Anda bayangkan itu benar-benar melelahkan. Dan Anda harus mengambil istirahat 5 atau 10 menit. Anda akan merasa lebih segar setelah istirahat 5-10 menit. Tip ke-9 untuk mengatasi tanjakan. Sebagai pemula, berlatihlah bersepeda sambil berdiri. Bersepeda sambil berdiri memiliki beberapa keunggulan. Terlebih dahulu, off saddle adalah Anda mengubah posisi Anda bersepeda dengan sedikit berdiri, yang berarti Anda akan terlibat dengan menggerakkan otot yang berbeda, yang berarti Anda akan mengubah tumpuan terakhir pada posisi tangan Anda jauh dari saddle Anda, posisi yang akan membantu meringankan sentuhan kaki pada sepeda Anda, hanya membuat semuanya tidak terlalu sakit, tetapi juga terutama pada saat Anda mengayuh
kehabisan sprocket paling ringan. Posisi off saddle Anda akan memungkinkan untuk memaksa lebih banyak tenaga saat Anda mendaki di saat situasi tertentu di mana jalur tersebut adalah benar-benar curam dan lebih mudah untuk berdiri dan naik. Sekarang saya tidak akan membahas bagaimana melakukannya, mungkin ada video lain di luar sana di mana itu akan mengajarkan Anda cara berdiri di atas sepeda Anda dan mendaki dan berlatih berdiri di sepeda Anda. Tips selanjutnya, santai. Jauh lebih mudah untuk mendaki ketika Anda berada pada kondisi santai. Terkadang Anda tidak menyadarinya, tetapi Anda mungkin akan tegang ketika Anda mendaki. Anda mungkin akan mencengkeram erat stang Anda mungkin menggerakkan gigi Anda, mungkin bahumu tegang, mungkin Anda tahu tubuh bagian atas Anda hanya menjadi sangat kencang. Dan itu memperluas energi yang tidak perlu, yang lebih cocok untuk kaki Anda. Coba untuk bersantai sehingga kembali ke dasar kecepatan Anda untuk melaju lebih lambat dari yang Anda pikirkan. Anda harus jadi santai saja, itu adalah cara mudah untuk menemukan energi ekstra. Dan mungkin tips yang paling penting adalah berlatih untuk naik bukit. Ya. Sebenarnya naik ke bukit tidak pernah mudah. Anda hanya mendapatkan sedikit lebih cepat dari pertahankan saja untuk berlatih. Mendaki bukit yang berbeda, jenis bukit-bukit miring yang panjang, bukit yang landai, pelan, dan cari semua, juga bukit yang sangat curam. Dan semua pengalaman itu akan membuat Anda pendaki yang lebih baik. Sekarang terakhir ini adalah dari pribadi saya. Tips favorit semua kembali pada mental. Sampai ketika saya berbicara memanjat secara mental, saya memperlakukan seperti ini setiap pendakian sama. Bagi saya, setiap pendakian adalah sama. Sama-sama memanjat. Ini tidak peduli berapa derajat kemiringannya, dan sebagainya. Bagi saya tanjakan itu semua adalah sama. Itulah yang saya katakan dalam kepala. Ini memaksa saya untuk melakukan setiap pendakian dengan cara yang sama. Tidak ada yang lebih sulit. Tidak ada yang lebih sulit dari yang lain. Anda tahu saya dapat membuat setiap pendakian menjadi pendakian yang sulit. Bahkan tidak harus tinggi. Bahkan bisa 1, 2, atau 3% kemiringan jika saya goes. Maka itu akan menjadi semakin sulit. Naiknya ini bisa menjadi 20 kemiringan dan saya akan berpikir 2 km per jam. Dan itu masih akan menjadi pendakian yang sulit. Hanya mengubah perspektif saya dan mengatakan bahwa semua pendakian sama. Ini akan membantu saya mempersiapkan mental untuk itu. Tentu saja secara tegas setiap pendakian tidak sama. Ada pendakian yang lebih sulit dari yang lain, kecuali karena mental. Ini dapat melakukan keajaiban bagi saya. Dan itu mungkin berlaku yang sama untuk Anda. Karena ketika mereka semua sama, kemudian Anda tidak melewatkan tanjakan apapun, Anda jangan mengatakan, oh pendakian ini adalah sangat sulit, jadi saya tidak akan melakukannya. Belum. Jadi berpikir semua tanjakan sama. Anda akan dengan senang hati menangani setiap tanjakan, dan saya pikir itu penting untuk latihan Anda. Penting untuk berlatih bersepeda mendaki bukit yang berbeda. Jadi jangan takut mencoba semua bukit-bukit yang berbeda. Hal terburuk adalah jika Anda tidak bisa nanjak ke sana, maka Anda hanya berjalan sambil dorong sepeda. Oke, tidak masalah kan? Jadi saya harap tips-tips tersebut membantu Anda dalam mendaki bukit atau mudah. Saya hanya ingat bagaimana rasanya menjadi seorang pemula
dan mencoba menanjak bukit. Saya bukan pendaki bukit yang tercepat, tapi karena saya tidak punya pilihan, saya akhirnya akan mendaki banyak bukit tempat saya tinggal. Dan semoga tips ini bermanfaat bagi Anda. Jadi lebih banyak video ke depan. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe channel Sepeda Maya. Komen di bawah jika Anda menginginkan beberapa tips atau jika Anda ingin saya membicarakan tentang beberapa topik. Baiklah, sampai jumpa. Semoga ini tidak membosankan.